Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk lagi ke mata kuliah kimia medisinal. Nah, untuk tema kali ini masih sama, yaitu HSA, hubungan struktur dan aktivitas, atau rincinya hubungan struktur dan sifat fisika kimia terhadap aktivitas biologis dari suatu obat. Oke, untuk subtemanya, kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia yang mendasari aktivitas biologis dari suatu obat. Ikatan kimia. Baik, secara garis besar, jadi suatu obat itu dalam pasti yang kita inginkan adalah efikasi. Artinya dia memberikan aktivitas ya melalui mekanisme kerja yang masing-masing. Nah, salah satu mekanisme kerja dari obat-obat yang kita ketahui itu bisa dilihat secara ikatan kimia yang terjadi, entah antara obat tersebut dengan targetnya atau obat tersebut terjadi apa di obat itu, misalkan perubahan konformasi atau terjadi ikatan hidrogen antara obat tersebut dan sebagainya, itu ada pengaruh ikatan kimia yang mendasari aktivitas suatu obat. Nah, ikatan kimia yang terjadi tadi dibagi lagi menjadi banyak. Yang pertama contoh, adalah kalau yang teman-teman lihat yang kanan ya, ada kotak yang warna biru dan merah. Yang pertama kovalen, ada juga ikatan ionik atau interaksi secara ionik, lalu ion dipol dan dipol-dipol. Di sini kita hubungannya dengan momen dipol. Lalu yang keempat adalah mengenai ikatan hidrogen. Lalu yang bawah adalah van der Waals, ikatan van der Waals, interaksi hidrofobik dan transfer muatan. Oke, baik, untuk yang warna merah ini saya khususkan di pertemuan selanjutnya. Oke, karena mohon maaf sebelumnya karena waktu saya untuk membuat PPT ini tidak cukup, jadi saya baru bisa menyusun yang 4 atas ini. Sebenarnya draftnya sudah ada, tapi kalau saya tampilkan mungkin kurang bagus jadinya. Jadi lebih baik saya tampilkan yang sudah lengkap dulu beserta ilustrasi-ilustrasi yang mudah dipahami. Lalu yang 3 terbawah ini belum saya carikan ilustrasinya, baru draft-draft tulisan yang ya secara PPT kurang bagus lah gitu ya. Jadi mungkin kurang enak jika disampaikan dan kurang enak dalam dipahami videonya. Ya, jadi yang 3 ini kita di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Jadi pada intinya seperti tadi ya, obat dalam menunjukkan aktivitasnya itu didasari dari berbagai macam hal. Salah satunya adalah melalui ikatan kimia yang terjadi. Oke, ikatan kimia ada banyak. Yang pertama kita lihat dari sisi ikatan kovalen. Oke, ini contoh ini ya, pengertian ikatan kovalen. Kita nggak perlu detail-detail karena teman-teman sudah dapat ya kalau di mata kuliah dasar kayak kimia farmasi dasar, lalu kimia organik ya, itu pasti sudah dapat. Jadi pada intinya ikatan ini terjadi pada saat antara dua atom yang sama atau yang berbeda itu menggunakan pasangan elektron bebasnya secara bersama-sama. Maaf, bukan pasangan elektron bebas ya, menggunakan elektron bebasnya yang digunakan secara bersama-sama menjadi pasangan elektron. Oke, antara HO dan HO ini yang hidrogen dan oksigen, dia menggunakan satu elektronnya, menyumbangkan satu, dari O juga satu, sehingga keduanya menggunakan pasangan elektron ini secara bersama-sama. Kayak sehingga menjadi H2O. Nah, ikatan kovalen ini pada obat itu banyak terjadi mendasari banyak kerja obat, yaitu antara ikatan suatu obat dengan targetnya, baik itu enzim atau protein atau reseptor dan sebagainya. Itu contoh-contohnya ini ya, ada banyak obat di sini, tidak saya sebutkan dan tidak saya rincikan semua, tapi teman-teman bisa lihat salah beberapa contohnya dari banyak contoh obat adalah contohnya penisilin,
aspirin, ada juga omeprazol, cefalosporin, ya, dan lain-lain. Ini interaksi yang mendasari kerja obat tersebut di sini adalah bisa kita lihat secara kovalen. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat lebih detail ya, omeprazol. Oke, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman sudah tahu ya omeprazol obat apa, yaitu obat di sini adalah PPI, proton pump inhibitor. Nah, kalau kita review sedikit ya, kalau masih lupa, yang sudah lupa kita review dikit. Di kiri ya, kita coba kotak yang kiri. Jadi di sini ada mekanisme ini apa namanya, uh, sekresi HCl ke dalam lambung yang dipengaruhi oleh banyak hal. Di sini bisa karena histamin, gastrin, dan sebagainya yang disekresikan oleh sel parietal ke dalam lambung. Nah, untuk PPI ini itu contohnya omeprazol, dia akan berikatan di yang saya lingkari merah ini ya, yaitu di sel parietal. Ini nggak perlu saya perjelas sedikit aja lah ya. Nah, apa namanya, omeprazol ini sebetulnya kalau diformulasikan itu bagusnya coated sampai dia terlindungi dari asam lambung. Jadi dia masuk ke dalam usus dan saluran intestinal dan diabsorpsi dengan baik di sana gitu. Itu biasanya untuk menghindari kerusakan pada lambung. Dan nanti dia akan diabsorpsi, kemudian masuk ke sel parietal, pada intinya nanti di situ, oke. Dan dia akan berikatan dengan enzim H plus ATP ase dengan cara berikatan secara kovalen. Oke. Teman-teman lihat di dalam sel parietal itu ya, ada H plus ATPase yang nantinya akan berikatan dengan omeprazol. Nah, sebetulnya enzim inilah yang nantinya berfungsi dalam mensekresikan terjadinya sekresi asam lambung gitu ya. Akan tetapi kalau kita hambat, maka asam lambung itu akan tidak disekresikan oleh sel parietal. Oke, ini ya. Nah, seperti ini. Ini nanti rincinya. Jadi pada intinya, di sini omeprazol itu berikatan secara kovalen dengan enzim ini. Nah, lebih detailnya seperti apa, kita lihat secara strukturnya gini ya. Nah, ini keterangan tambahan tadi ya. Jadi enzim yang terlokalisasi di ini ya, membran dari sel parietal ini, yaitu HKATPase ini diikat oleh omeprazol dengan ikatan kovalen. Jadi obat ini termasuk kuat ya ini. Oke, yang ini ya. Kalau teman-teman lihat, silakan lihat yang struktur kimia ini. Ya. Jadi pada intinya yang kanan, yang paling kanan ya, enzim ini ya, yang ini ya, nantinya akan berikatan dengan omeprazol yang dia membentuk jembatan SS-nya ini di sini secara kovalen. Nah, ikatan inilah yang nantinya akan mendasari kerja obat tersebut secara kuat. Oke, di sini ya ikatan kovalennya. Lalu kita masuk ke acetylcholine inhibitor. Oke. Beberapa obat yang bekerja dengan mekanisme acetylcholine inhibitor ini juga acetylcholine inhibitor, acetylcholine esterase inhibitor ya. Ini salah yang ini. Nanti saya perbaiki ini. Nah, acetylcholine esterase inhibitor. Oke, jadi pada intinya kalau teman-teman masih ingat, waktu kita membahas mengenai neurotransmitter acetylcholine, ya, apakah neurotransmitter itu adalah suatu senyawa kimia yang berfungsi dalam menghantarkan
rangsang dari sinaps gitu ya ke satunya. Jadi lalu ketika suatu neurotransmitter ini telah melakukan kerjanya, dia berada di ruang antar sinaps tersebut, maka untuk keseimbangan pada akhirnya nanti si neurotransmitter ini juga akan diambil lagi agar tidak menumpuk di celah antara sinaps tersebut, bisa di reuptake gitu ya. Makanya ada obat yang namanya reuptake inhibitor, lalu bisa juga didegradasi kembali sehingga di reuptake lagi dalam bentuk degradasinya. Di sini contohnya adalah asetylcholine yang didegradasi menjadi asetat dan kolin. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini asetylcholine bentuknya seperti ini. Nah, dia didegradasi oleh enzim ACHE ini menjadi kolin dan asetat ya. Dan kolin ini nantinya akan diambil lagi ke dalam. Nah, degradasi dari neurotransmitter ini bisa kita cegah dengan obat yang berfungsi dalam menginhibisi kerja dari enzim asetylcholine esterase. Disinilah yang disebut dengan asetylcholine esterase inhibitor. Oke. Nah, cara kerja obat pun bermacam-macam dan kekuatan dari obat itu pun juga bermacam-macam. Nah, contohnya di sini ya. Kalau teman-teman lihat ada beberapa obat, contohnya yang Tacrin, yang sel lenggari merah, dan donepezil. Nah, Tacrin dan donepezil ini ya biasa digunakan sebagai asetylcholine esterase inhibitor. Namun kerjanya sebentar, jadi short time ya. Nah, oleh karena itu dikembangkan suatu obat waktu itu dikembangkan suatu obat baru yang di sini ternyata obat tersebut mampu berikatan secara kovalen dengan sisi ini ya, apa namanya? Nah, ini yang garis kuning. Nah, ini dengan reseptor dari asetylcholine esterase. Reseptor. Ini ya, apa namanya? Berikatan dengan asetylcholine esterase secara kovalen. Nah, sehingga menyebabkan efeknya menjadi prolong, jadi lebih lama, lebih kuat. Nah, disinilah sisi kovalennya dia berikatan. Oke. Ini rivastigmine dan ini adalah ini apa namanya sisi ikatan dari obat ini terhadap bagian asetylcholine esterase, gitu ya. Bagian spesifik di sini adalah situs anionik dan situs estetik ini ya. Nah, pada situs anionik inilah si obat rivastigmine ini berikatan secara kovalen. Oke. Oke ya. Jadi contoh obatnya adalah omeprazol dan rivastigmine ya. Oke, jadi kita kembali lagi ya belajar tentang farmakologi, lalu refreshing lagi tentang ikatan kimia gitu dan lain-lain. Karena kimia medisinal memang ini mata kuliah yang menggabungkan antara banyak mata kuliah dasar. Jadi sebetulnya teman-teman di sini hanya ngulang-ngulang aja ya, cuma ternyata ada hubungan antara efek farmakologi, mekanismenya dengan ikatan kimia yang terjadi gitu. Dengan sifat fisika kimia, dengan secara molekuler, secara struktur kimia dan sebagainya. Oke, lanjut ya, maaf. Nah, ini ikatan ionik. Jadi kalau tadi menggunakan menggunakan elektron secara bersamaan, kalau ionik ini maka satu elektron itu akan didonorkan. Contohnya Na yang di sini menawarkan proton menjadi Na+ dan Cl-. Seperti ini ya. Ini interaksi secara ionik. Nah, rincinya seperti apa teman-teman sudah paham ya, nggak perlu saya jelaskan. Ya, contoh obatnya di sini ada gentian violet dan turunan aminoquinolin. Oke, jadi kita mulai dulu
awalnya di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan yang ini 1, 2, dan ini contoh obatnya. Yang pertama, di sini cara kerja obatnya lebih kepada membasmi bakteri, gitu ya. Nah, untuk mengetahui kenapa dia bisa membasmi bakteri, maka kita harus tahu dulu apa yang terjadi pada bakteri tersebut. Oke, targetnya adalah protein sel bakteri. Pada pH fisiologis biasanya sekitar 7,4, bakteri itu punya protein yang umumnya, tidak semuanya, tapi pada umumnya itu memiliki titik isoelektrik yang nilainya adalah sekitar 4. Nah, kalau pada pH tersebut, pada pH sekitar ini, maka protein tersebut akan bersifat sebagai anion. Anion ya, karena hubungannya dengan titik isoelektrik tadi. Nah, kalau protein dari bakteri itu sifatnya adalah anion, dengan demikian, kalau kita punya suatu substansi yang sifatnya adalah kation, maka bagaimana yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini, ada interaksi antara anion dan kation. Ya, seperti ini. Oleh karena itu, beberapa obat di sini dia sifatnya adalah kation. Contohnya ya, di sini beberapa zat warna turunan trifenylmetan, contohnya ada salah satunya adalah gentian violet, lalu ada turunan akridin nanti ya. Di situ memiliki aktivitas antibakteri karena sifatnya sebagai senyawa kation. Karena sekali lagi protein sel bakteri secara umum adalah sifatnya anion. Sifatnya. Bentuknya bersifat anion pada pH yang sesuai fisiologis. Nah, kalau kita punya anion dan kita punya kation, maka kedua ini akan berinteraksi menjadi garam. Garam ya. Oke. Jadi sampai sini ada gambarannya. Nah, apa sih titik isoelektrik? Jadi tidak perlu lebih rinci, tapi pada intinya ketika kita memiliki suatu protein, nah protein itu punya kecenderungan untuk bergerak ketika kita masukkan protein ini ya ke dalam media yang sesuai, lalu kita aliri listrik dan kita ini apa namanya buat gradien pH tertentu. Maka protein itu punya kecenderungan bergerak menuju ke pH yang sesuai dengan titik isoelektriknya. Gitu. Jadi pada pH berapakah? Misalnya protein A itu ya, dia berada pada di titik isoelektrik 5, sekitar 5, dan protein B itu berada di titik isoelektrik 9. Nah, hubungannya apa ketika suatu protein itu punya titik isoelektrik? Nah, seperti ini. Jadi ketika suatu protein berada di pH yang di atas titik isoelektriknya, maka dia biasanya bersifat sebagai anion. Kemudian kalau di bawah pH titik isoelektriknya, maka dia biasanya bersifat sebagai kation. Yang ini ya, yang kiri, yang atas. Nah, kalau tadi protein sel bakteri berada pada titik isoelektrik 4, maka ketika biasanya dia berada di pH fisiologis di sini ya, ini tidak selandai ini ya, jadi kita ini ilustrasi aja. Nah, maka kalau di sini 4 titik isoelektriknya, maka apa yang terjadi? Protein bakteri kebanyakan bersifat anionik. Artinya kalau mereka ketemu kation bisa menjadi seperti ini. Oke ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini mekanisme kerjanya gentian violet. Pada intinya ketika kita larutkan gentian violet itu ke dalam air ya, ke dalam suatu ya pokoknya ini ya larutan, maka dia akan terdisosiasi menjadi positif dan negatif ion. Gentian violetnya yang positif, lalu ada ini Cl sebagai ion negatif. Nah, ion inilah yang nanti akan bisa juga berpenetrasi
melalui dinding membran sel dari bakteri-bakteri yang tadi. Nah, ketika dia masuk ke dalam bakteri, sudah melewati membran sel, maka gen-gen violet ini nanti dengan mudah ya, kalau ini mudah untuk masuk, nantinya akan berinteraksi dengan anion protein sel bakteri. Seperti ini. Karena sifatnya tadi bersifat sebagai anion, dan ketemu kation, maka garam terbentuk garam yang stabil. Oke, apa sih hubungannya dengan protein? Kalau teman-teman ingat kan protein itu berkaitan dengan zat pembangun ya gitu. Pada intinya, protein itu berkaitan dengan kelangsungan hidup dan fungsi fisiologis dari suatu organisme. Kalau kita ganggu proteinnya, maka yang terjadi adalah terganggu juga organisme tersebut. Sehingga bisa mati gitu ya. Ya contohnya kalau kita ganggu keuangan dari suatu organisasi, maka nggak ada uang, kegiatan pun nggak jalan gitu kan. Sehingga lama-lama mungkin bisa bangkrut atau dan lain-lain gitu. Itu, aduh maaf. Oh ini, oke. Ini ya. Selain itu juga bisa terjadi interaksi ionik. Contohnya akridin ini ya, antara si obat dengan DNA. DNA di sini ya, dia bisa menyebabkan interkalasi dari suatu obat ini menuju ke DNA-nya. Sama ya kalau tadi protein fungsinya untuk ini ya, zat pengantar tubuh. Lalu kalau DNA gimana? Ya sama. Protein itu kan disintesis dari DNA. RNA menjadi DNA dan kemudian coding. Kalau teman-teman ingat biokimiawi, ya dari RNA atau DNA ini kemudian ada suatu ekspresi gen ya di dalam DNA itu kan ada gen contohnya CTGA ini mungkin penyandi gen protein apa protein A gitu ya. Nah, kalau di sini diganggu maka protein A ini yang tadinya bisa diekspresikan maka tidak terjadi ekspresi protein A. Oke ya, jadi pada intinya mengganggu ekspresi protein dari suatu DNA dalam bakteri. Sama, kalau di sini yang diganggu langsung proteinnya, maka yang di sini yang diganggu adalah ekspresi protein yang diganggu karena dia menyisip di antara gen-gen kodon-kodon yang terdapat dalam ini apa namanya DNA sehingga ekspresinya terganggu, ekspresi dari protein. Oke, untuk ikatan dipol kita lanjutkan di video yang kedua.